Shalom kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Saya percaya satu minggu ini pasti kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangannya. Kasih senyum dong kalau sebelah kanannya, sebelah kirinya. Kasih senyum depan, belakang. Katakan Yesus kita baik. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau baik, sangat-sangat baik. Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami, yang setia menemani kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu menjadi andalan kami Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, Roh Kudus yang menjadi kekuatan kami, kami menjadi pengharapan kami, kami menjadi pertolongan kami. Biarlah nama-Mu selalu ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, bersama-sama kami datang dalam kerinduan hati kami kepada Allah yang Maha Tinggi. Segala hormat puji syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Bertahtalah Engkau atas puji-pujian kami. Bertahtalah Engkau Tuhan atas hati dan pikiran kami selama-lamanya. Amin. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab Dia ajaib, sebab Dia mulia. Kau yang bertata Yesus, Kau yang bertata di hati kami. Kau yang berkuasa, Kau yang memerintah, tak digantikan apapun. Ku memuji, ku bersyukur, Kau satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Kaulah penolong, Kau setia Tuhan. Haleluya. Oh, syukur. Pertolonganku yang ku harapkan, tiada ku taruh pada manusia yang dapat berubah. Pertolonganku yang ku harapkan bukan berasal dari manusia yang tak berkuasa. Ku punya Allah, pencipta langit bumi, pasti sanggup untuk menolongku. Ku
Sama-sama katakan.
Laba-laba-laba-labamu Tuhan, Shara-labamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Layaklah Tuhan, Engkau disembah, dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib selama-lamanya Engkau Tuhan. Kami menyembah, kami memuja Tuhan. Haleluya. Shara-laba-labamu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Yaralabashik, yaralabatakara-labatakara-laba. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Kau baik. Mari angkat tangan mengatakan, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three. Lebih lagi. God of glory, majesty, praise forever to the King. Mari angkat tangan mengatakan lebih lagi. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the. Lebih lagi katakan, praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever
Lebih lagi katakan dengan segenap hatimu. Katakan lagi, angkat pujian di pengagungan bagi Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty. Bagi berdiri bersama-sama kita katakan lagi. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang layak ditinggikan. Terpujilah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari katakan pada kanan kiri muka belakang, Allah itu baik. Mari kita berikan tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyadarkan, yang
besar, amin. Berikan tepuk tanganmu, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Katakan dari awal, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita besar. Haleluya. Saya mau lihat dulu yang percaya bahwa Tuhan kita heran dan besar, coba lambaikan tangannya. Coba lambaikan tangannya. Ada suaranya kan? Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Jadi mari katakan dari dalam hatimu dengan ekspresikan bahwa Allahmu adalah besar dan heran. Kita katakan refnya saja. Allah kita. Ada suaranya. Lagi dong. Allah kita heran, Allah kita besar. Lebih semangat lagi katakan, Allah kita heran, Allah kita besar. Allah kita, Allah kita heran, Allah kita besar. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati hidup kami sepanjang minggu ini dan seumur hidup kami. Kami mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan. Yang kami mau memberikan persembahan kiranya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami boleh memberikan persembahan kami di dalam nama-Mu yang kudus. Amin.
mujizat-Mu yang besar Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku Yesus ku percaya kini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah bersamamu setiap hari mujizat pasti terjadi Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya teringatku mendengar mujizat-Mu yang besar Kau nyatakan di saat ini bagi umat-Mu mataku menyaksikan mujizat-Mu yang deras Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku Yesus ku percaya kini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah bersamaku setiap hari mujizat pasti terjadi Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat-Mu Tuhan. percaya kini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah bersamamu setiap hari mujizat pasti terjadi Kaulah Tuhan yang berkuasa selalu sama-sama bangkit berdiri kita katakan Yesus Yesus ku percaya diri mujizat pasti terjadi karena Engkau
ada. Dengan lembut. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Dia adalah sahabat yang sejati. Dia juga Bapa yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kasih-Nya sempurna, berkat-Nya melimpah, hidup penuh kelimpahan dianugerahkannya bagi kita. Percayalah, kata ini, sikap hati ini yang dirindukannya hadir di kehidupan kita. Ada setiap langkah kehidupan kita, sepenuhnya percaya. Bapa yang kekal, ajaib nama-Mu, nama Yesus, nama yang menyembuhkan, melepaskan, membebaskan dari ikatan yang jahat, nama-Mu yang kudus. Saya ingin sujud di altar-Mu, ya Rabbata Shika Bapa, menikmati hadirat-Mu, ya Rabbata Shika Bapa Pataka. Ya Rabbal Papa. Dia merindukan penyembah-penyembah sejati. Mari kita menyembahnya bukan karena ada yang ingin kita terima, namun kita benar-benar mengeluarkan perbendaharaan kata kita, yaitu untuk menyenangkan hatinya, memuliakan namanya untuk selama-lamanya. Ya Rabbana takala ya nasherebede takala namanabo. Ya Rabbata takala shikarabata takala. Yesharabata takala nabo. Syukur. Dia bersyukur, Kau selamatkan kami, Kau bebaskan kami. Yes, kami tidak menjadi budak-budak dosa lagi, tapi kami anak-anak-Mu yang merdeka. Yes, ya pataka shikepetalo, darah-Mu yang kudus. Bebaskan Roh-Mu untuk memuji, lepaskan segala sesuatu yang menyakiti hatimu, ampuni mereka, maka engkau akan menikmati damai, sejahteranya, sukacitanya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus.
semua sujud di hadapan Bapa. Seluruh umat di muka bumi ini mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya Raja di atas segala raja. Yes, terima kasih. Ampuni kami. Dia sangat menyukai. Bapa kita juga sangat senang dengan pujian penyembahan yang kita naikkan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan apa yang kau punya. Cukup hati yang ingin menyembah. Dia merindukan itu semua. Yes. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Kami sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman sampai kami di kerajaan surga dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Saya izin boleh suara mik dikurangi 1 atau setengah. Ya, kita buka saja di Mazmur pasal 51 ayat 11. Seorang raja, namanya raja pasti ada namanya kuasa, otoritas. Raja di muka bumi ini. Nah, dia punya banyak pasukan perang, peralatan perang, harta benda, istri ya, poligami. Kita poli pantai aja ya Pak, nggak usah poligami ya Pak, poli pantai ya. Istri yang poligami, model keluarga poligami. Nah, tetapi ketika raja ini tidak berperang, santai-santai dia di suatu rumah. Ada pemandangan indah,
namun tidak halal. Jangan dilihat. Harusnya kita buang muka, bukan mukanya dibuang, bukan, lirikannya jangan dilihat-lihat yang orang. Nah, saya juga heran, banyak teolog kulas ini. Ada kamar mandi, ada tempat yang lebih tersembunyi, kenapa mesti di ruangan terbuka atau dilihat dari lantai 2? Nggak tahu juga ya posisinya, sudutnya, karena para wakil raja pasti sekeliling rumahnya pun di sekeliling rumah raja, sehingga cerita dia jatuh dalam dosa, dia ambil Batseba menjadi teman tidurnya saat itu. Manusia ada yang tahu, bisa jadi tidak ada yang tahu. Ada yang berani marah? Tidak, karena dia raja, dia punya otoritas, dia punya kuasa, sekalipun itu istri orang. Tapi di mata Tuhan itu adalah sikap yang tidak benar, menyakiti, dosa, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, di luar koridor para basi. Tapi lihat, namanya dosa, tidak ada yang bisa terus-terusan ditutup-tutupi atau disembunyikan, pasti ketahuan. Nabi datang menegur Daud. Tega kali kau, ini bahasa sekarang ya. Loh, istri lo banyak, perempuan mana aja bisa lo ambil. Ini istri orang kau ambil cuma satunya, istri si Uria ini. Awalnya Daud menerima gambaran, harus dihukum orang itu. Tanpa sadar dialah pelakunya yang tunjuk Nathan. Tahulah itu. Terjadi pergumulan, gejolak yang besar, rasa bersalah yang besar. Nah, inilah dosa, efek sampingnya. Rasa takut yang besar, rasa bersalah yang sangat-sangat luas. Intimidasi iblis terus dialaminya. Saat itu yang dialami Daud sungguh menyakiti hati Tuhan, menyakiti Uria kalau tahu, ya, dan semua keluarga Uria dan Batseba. Begitu setianya pasukannya ini, tapi dihancurkannya masa keluarga mereka. Sungguh luar biasa. Lihat, perzinahan, dosa. Dosa ditutupi akan melahirkan dosa. Pembunuhan berencana 340 KHP di Indonesia. Dikirimnya Uria ke medan perang supaya mati dan bisa diberi istrinya. Namun keadaan ini yang membuat Daud merasa gersang. Semua hartanya tidak berarti, tahtanya pun tidak berarti. Dia berguling-guling memohon ampun. Kiranya Engkau mengampuniku ya Elohim, ya Tuhanku. Daud hidup di perjanjian lama tetapi mempunyai pewahyuan perjanjian baru. Dia terus minta ampun. Tuhan mendengar. Ketika kita minta ampun dosa kita, apa Tuhan mendengar? Ya, mendengar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dosanya, dia setia dan adil. Dia akan mengampuninya, tapi saudara kasih, konsekuensi tetap berjalan. Bukan Bapa tidak mengasihi kita. Yang namanya dosa pasti ada efek sampingnya, ada dampak buruknya. Daud terus bermohon. Terus bermohon. Barulah disadarinya. Ternyata roh Tuhan sudah cukup bagiku. Sudah cukup. Tuhan sudah cukup bagiku. Coba kita baca ayat 11. Inilah pernyataannya 11:13 ya. Pasal 51 yang dapat katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. Kita bayangkan ketika kita sudah melakukan dosa, lalu kita ucapkan ini.
kita alami, tapi jangan kayak dua ya. Ya, dua ya. Jangan membuang aku dari hadirat-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu Tuhan. Dia tahu bahwasanya begitu sangat berartinya ketika Tuhan menyertainya. Kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan bukan karena hebatnya, tapi karena Tuhan yang menyertainya. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan buang aku ya Tuhan. Berapa banyak kisah sekarang hamba Tuhan jatuh dalam perzinahan, ya. Ketua sinode bermain mata dengan istri pendeta yang lain, mengerikan. Sudah kasih Yesus, semoga mereka bertobat cepat-cepat dan kita jangan mengulangi kesalahannya. Haleluya. Tidak ada yang kebal terhadap dosa perzinahan. Oleh sebab itu jangan ditantang. Jangan sok jago, bahasa Ibrani kunonya perjago-jagoan. Udah tahu dia terlalu seksi untuk dilihat, jangan dilihat. Sudah tahu dia terlalu tampan dilihat, semua serba tabah, semua sangat bagus pribadinya, mobil pribadinya, rumah pribadinya, dan kartu kredit ATM semua pribadinya, sungguh luar biasa, platinum kan? Haleluya, ada nyambut. Karena wanita yang sehat pastilah pingin 4 ta, ya. Apa ta yang pertama? Takut akan Tuhan. Pria juga pengen wanita yang takut akan Tuhan. Iya kan Bang Dot? Nah, iya dong. Kita pengen juga wanita yang takut akan Tuhan, yang menemani kita seumur hidup, bos. Nggak bisa tukar tambah ke empun. Kalau sudah dinikahi harus dinikahi sampai berakhir nafas. Amin, semangat kali. Yang kedua apa? Tanya. Tanggung jawab. Tak ketiga? Tampan. Tak keempat? Tajir. Dompet mahal. Dompet juga sih. Menyangkut dompet. Tajir menyangkut seluruhnya. Dompet juga ya. Nah, kembali lagi. Ketika kita menikmati hubungan yang erat, yang manis dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikannya, saudara-saudara kasih Yesus. Sekalipun hubungan suami istri yang kudus, sekalipun persahabatan yang erat, tidak bisa menggantikannya, tidak bisa menandingi ketika kita membangun hubungan yang erat dan manis dengan Roh Kudus. Maka Daud menyadarinya, jangan buang aku Tuhan. Hartanya masih banyak, tahtanya masih ada, wanita bisa ditariknya lagi 10 lagi, 11 lagi, 20 lagi, 2 lusin lagi. Tetapi dia menyatakan ingin selalu bersama dengan Tuhan dan tidak ingin dibuang. Dia ingin terus berjalan bersama Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi dan isinya. Oleh karena apa? Karena dia sadar nafasnya aja pun dari Tuhan. Coba tanya nafas abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa beli? Itu tabung oksigen mahal. Satu hari berapa tabung harus kita bayar kalau kita pakai tabung oksigen? Nafasnya saja Tuhan yang beri. Maka ketika kita masih memiliki nafas, biarlah itu menjadi sebuah kesempatan kita untuk lebih menyenangkan hati Tuhan yang siap, pada amin. Lebih lagi melayaninya dalam roh dan kebenaran. Dia sangat merindukan roh yang kudus itu. Kita juga sangat merindukan dan butuh roh yang kudus, sehingga kita berjalan semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin dekat ke tujuan, bukan sambil semakin hari semakin menjauh dan semakin mendekat ke jurang. Kalau ada Roh Kudus akan memimpin kita tepat pada tujuan. Semua yang kita lakukan efektif, efisien. Itulah pimpinan Roh, disiplin, tenang, sejuk dikala udara panas, sejuk hatinya dikala orang memanas-manasi, memfitnah, menghina. Tapi Roh yang kudus ini akan memimpin kita untuk lebih kuat dan tangguh.
Daud sadar itu, kita juga harus sadar. Raja ini 7 kali dia menjalin hubungan dengan Tuhan dalam satu hari. Raja sibuk bukan? Coba lihat jawab Pak Joko Widodo aja, betapa sibuknya dia. Tapi Daud punya waktu 7 kali satu hari. Karena dia sadar, Tuhan sudah cukup bagiku. Karena ketika dia menyatakan Tuhan sudah cukup bagiku, gambarnya adalah darahnya Yesus yang kudus sudah cukup untuk membasuh semua dosa kita. Dosa Daud, dosa siapa saja yang mengaku Kristus Yesus Tuhan, dia pasti akan diampuni dan akan diselamatkan. Haleluya. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang dinyatakan di Alkitab bukan dongeng, bukan novel, bukan karang-karangan manusia. Alkitab itu bukan turun dari langit bas jatuh, enggak. Ini kebenaran, ini pesan Tuhan yang diwahyukan oleh manusia. Jadi sebuah kebenaran, satu perintah, dua perintah, keinginan Tuhan semua tercantum di Alkitab. Isiatnya semua tercantum di Alkitab. Ada sejarah yang membuktikan, ada kisah yang membuktikan, ada peristiwa yang benar-benar terbukti dan ada saksi. Kalau kisah itu terjadi tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi, itu namanya karangan belaka. Karang-karang. Aku bisa terbang. Ada yang percaya? Ada yang percaya? Nggak bisa. Aku baru terbang dari malam. 10 meter ke atas, 20 meter, jatuh bendol. Ada yang percaya aku bisa terbang? Nggak ada. Tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Itulah yang tertulis di Alkitab adalah firman Tuhan. Ya dan amin. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengatakan firman Tuhan adalah kata-kata manusia belaka, itu salah. Orang yang mengatakan Alkitab adalah sejarah saja, itu juga salah. Lengkap, komplit, up to date, apa dan omega firman Tuhan. Ya dan amin. Haleluya. Darah Yesus cukup membasuh dosa kita semua. Yang jadi persoalan, apakah kita mau jatuh dalam dosa yang sama? Apakah kita mau jatuh dalam dosa yang model yang baru? Apakah kita mau jatuh dalam dosa yang model-model pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Hati-hati. Kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan kita. Nah, coba kita buka di Daniel pasal 6. Ini juga pria yang sangat taat kan? 3 kali satu hari dia berdoa menghadap Yerusalem, kiblatnya. Kiblat. Boleh? Tepat? Daniel pasal 6 ayat 2. Dua ya? Elohimku telah mengirim malaikatnya dan dia telah menutup mulut singa-singa itu. Dan mereka tidak menyakiti aku karena dalam pandangannya ketulusan terhadap di dalamku. Dan juga di hadapanmu ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Haleluya. Tadi poin pertama apa? Darah Yesus sudah cukup untuk membasuh dosaku. Dan poin yang kedua, perlindungan Tuhan sempurna. Siapa kiri kanannya? Sentuh, jangan ditokok. Perlindungan Tuhan begitu sempurna. Nah, ini Daniel bukan penjahat, bukan pejabat yang koruptor. No. Dia pejabat yang jujur. Dan bahkan dia menjadi orang kepercayaan bukan 2 periode, tapi 1-2 ya generasi lah. Contohnya dia hidup dipercaya pada zaman ayah saya, meninggal. Zaman saya angkat jadi orang kepercayaan, saya meninggal di zaman Rafael. Lebih kurang begitu ya. Coba kita cek bersama-sama. Nah, yang jadi persoalan ketika dia melakukan kebenaran, dia menjadi pejabat yang jujur. Yang terjadi adalah orang-orang di sekeliling tidak senang.
ingin menjatuhkannya, ingin membunuhnya, ingin membinasakannya. Mereka licik, picik ya. Mereka buat peraturan dan memohonkan pada Darius, Raja, kita buat peraturan baru. Kiranya raja berkenan. Siapapun yang tidak menyembah raja, siapapun, kita akan hukum dan kita buang ke gurun singa. Rencana jahat sudah dibuat sedemikian rupa. Coba pikirkan dalam kehidupan kita. Ada enggak orang yang berencana jahat buat kehidupan kita? Ingin lihat kau jatuh, 4S, susah senang. Ada? Kok di sini nggak ada? Nanti di luar sana. Halo ya? Mereka merencanakan, goal pointnya terwujud. Daniel menyembah Tuhan walaupun peraturan sudah dikeluarkan. Siapapun yang menyembah Tuhan yang lain, yang tidak diakui kerajaan ini, dia akan dihukum dan dibuang ke gua singa. Daniel tidak takut. Dia tetap menyembah Tuhan yang benar. 3 kali 1 hari. Benar-benar kalau firman Tuhannya, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dia pasti memahami itu. Karena dia intim dengan Tuhan. Dari suara hati Tuhan, keinginan hati Tuhan dia bisa lakukan. Sudah kasih Yesus. Diambil. Siap. Ya, ditangkap. Enggak, tapi dia sepertinya enggak diborgol seperti yang korupsi berapa ratus triliun tuh, yang timah tuh, kan santai aja. Bisa senyum. Ya kan? Enak yang 271 triliun ya. Wah, bayangkan 1 triliun kalau saya ditimpa kita udah pingsan kita kan. Jangan ditimpa, ngeliat aja. Wah, itu kan. Dia dirame-ramekan, diarah. Ini pembangkang. Ini pengkhianat. Dia melawan peraturan yang dibuat di kerajaan ini. Diarah aja, semua ngelihat. Dibuang dia ke gua singa. Ke gua singa Bapak Ibu. Bukan ke gua kucing Persia. Meong. Nah, itu enggak apa-apa, enggak takut. Gemes kita nengoknya kan. Ini singa. Meong, ini jadi selesai. Jangan bayangkan istrimu gitu nyakar ya. Jangan yang kasih yang nyakar ya, wanita ya. Kalian nanti wanita jangan nyakar suami. Bahaya ya. Nanti bisa dipanggil apa? Kucing Persia apa sih? Kucing garung pada umumnya laki-laki ya bang. Dia dibuang ke gua singa. Yang terjadi apa? Dia menyatakan dia pasti di hatinya, Elohim cukup bagiku. Jika memang aku harus mati di gua singa ini, aku mati bersama Tuhanku yang benar. Jika aku mati, aku akan membuat sejarah bahwasanya aku mati untuk melakukan perintah Tuhan. Kita juga mari buat sejarah seperti itu. Di akhir napas kita masih tetap melayani pekerjaannya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita memerlukan Roh Kudus kembali. Nah, stempel, ya kan? Tandanya tidak ada yang boleh buka. Tapi aku dari sini kayak bersahabat kali sama si Daniel ini, ya kan? Dia kan ada doa puasa di atas. Dia menangis. Dia berdoa puasa. Dia nggak mau lagi dayang-dayang yang mau nari-nari. Sana kalian. Aku lagi berduka ini. Sahabatku di gua singa. Datang lagi cewek yang lebih cantik, bawa opium, bawa minuman wine, ya, wine terbaik. Sana, kan disuruh pigian. Nggak butuh gua sama lu kan gitulah kalau bahasa sekarang kan. Nah, Darius meyakini jika Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, kau pasti hidup. Dibuka besok paginya batunya, ternyata Daniel masih hidup. Bukan karena kuat jaga Daniel, tapi oleh karena
Tuhan yang menyertainya. Makanya Tuhan sudah cukup bagi kita. Yang percaya katakan amin. Maka dalam segala aspek kehidupan kita, kita pasti ditolong tepat pada waktunya. Pasti tepat pada waktunya. Kau akan dapat jodoh yang terbaik. Amin. Mama jangan lagi. Aduh. Ya. Yang percaya dapat jodoh tepat pada waktunya, katakan amin. Baru anak gadis. Tapi kayak ada suara istriku urusan. Ngomong enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Haleluya. Tuhan pasti tolong. Di dompet tinggal 1 lembar. Ini pembicaraan. Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Jika kita yakin sepenuhnya dan bertindak melangkah di dalam iman Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan pasti tepat waktu untuk menolong kita. Pribadi lepas pribadi. Apalagi kita anak-anaknya. Pastilah ditolong. Ya. Coba kita lagi baca Yohanes pasal 2. Yuk, ayat ke-7 sampai 10. Imam-imam musik, saya undang untuk ke depan. Boleh dibacakan ayat 7 sampai 10? Ayat 7, Yesus berkata kepada mereka, isilah bak-bak itu dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Ayat 8, dan dia berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka membawanya. Ayat 9, dan ketika pemimpin pesta itu mencicip air yang telah dijadikan anggur, dan dia tidak mengetahui dari mana itu berasal, tetapi para pelayan yang telah mencedok air itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai pria. Ayat 10, dan dia berkata kepadanya, setiap orang pertama-tama menyuguhkan anggur yang baik, dan bila mana mereka sudah dipuaskan, barulah yang kurang baik. Engkau bahkan telah menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pesta perkawinan di Kana. Namanya ketika kita menyelenggarakan pesta, tuan rumah, penyelenggara pesta pasti ingin berjalan dengan semuanya berjalan dengan baik. Apa ciri-cirinya? Semua kebutuhan terpenuhi. Tidak ada yang tidak dapat basaksang atau nasi kotaknya, contoh sekarang kan semuanya dapat, minumannya lengkap. Nah, di zaman itu sangat penting anggur. Ternyata di dalam pesta anggur habis. Ini adalah suatu keadaan yang bisa memalukan. Tapi yang menjadi keberuntungan si penyelenggara pesta, Yesus hadir di situ. Yesus diundang dan hadir. Anggur habis. Air di tempayan ada. Air di tempayan tuh begini. Boleh izin sekali lagi kita praktekkan kemarin ya. Fit, Sheila sama Mama 3 orang. Ya. Fit sesuai dengan apa? Level body. Oke, fit. Sheila. 3. Ya. Nah, begini. Saya di tuan rumah pesta. Oke. Datanglah tamu yang ekolem. Tahu ekolem? Ekonomi lemah. Nah, air di tempayan itu untuk mencuci kakinya. Tapi cuci kaki sendiri karena kakinya bau pasir, nah, silakan cuci. Nah, ini yang ekolem ya. Saya tuan rumah pesta, masuk yang kami yang sederajat ekonominya, levelnya sama mobilnya BMW, becak mesin wow. Sama turun mobil bayar ya, lihat kan? Mobil bayar apa? Sama lah kami dan istilahnya, gambarnya. Lalu air tempayan itu untuk nyuci kaki tamuku ini si Sheila. Karena sama tiga ekonomi kami, Uco, Le, cuci kaki Sheila. Nah, air tempayan itu untuk nyuci kaki si Sheila karena
Dia sama sederajat, yang nyuci kakinya pembokat ART ya. Oke, silakan. Nah, masuk dia kan sesuai kan ekonominya. Nah, ini yang lebih elit. Tinggal di restate ya kan. Walaupun bocor sengnya. Naik mobil limosin tapi pajak mati. Ban botak pokoknya dia lebih jauh ekonominya, lebih tinggi daripada saya sebagai tuan rumah. Nah, air di tempayan itu untuk mencuci kakinya karena dia lebih kaya daripada saya sebagai tuan yang penyelenggara pesta, tuan rumah. Saya cuci kakinya. Ikan asin enggak? Wangi melati dari hatinya ya. Dari kakinya. Oke, silakan. Aku cuci kakinya. Itulah kapan air tempayan itu air untuk mencuci kaki. Tapi ketika Yesus hadir di situ, air pun bisa diubahkan menjadi anggur. Yang percaya katakan amin. Ada berkat di keluarga kita, joy, ada sukacita yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bunga bakung tidak ada yang menghiasi. Burung di udara tidak memintal, tapi kau pelihara. Yesus sudah cukup bagi kami. Jesus is enough for me. Katakan dari lubuk hati kita, Tuhan Yesus sudah cukup bagi kita. Ketika Yesus hadir, darahnya yang kudus bisa menyucikan kehidupan kita, membasuh semua dosa-dosa kita. Kita menjadi anaknya. Ketika Yesus hadir di kehidupan kita, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Perlindungannya luar biasa. Ketika Yesus hadir, ada berkat yang tidak terhingga, berkat yang luar biasa disediakannya. Tugas kita cukup percaya dan lakukan firman Tuhan. Cukup percaya dan setialah. Cukup percaya dan taat dan setialah. Haleluya. Ya rabata shikarabata kalabo. Ya rabata shikarabapa. Ya rabata shikarabata. Saat kau perlu Tuhan tahu, Terima kasih Bapak. saat kau minta Terima kasih, Tuhan Yesus. dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yes, Lord. Nikmati saudara kasih Yesus. Penyembahan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Dia Maha tahu. Tapi Dia ingin kita menyampaikan dari lubuk hati kita yang terdalam kerinduan kita terhadap kehadirannya, menyatakan Yesus sudah sangat cukup bagiku, keluargaku, kotaku, bangsaku. Karena ketika Dia hadir, ada perubahan, ada kesembuhan, ada kelimpahan, ada kemenangan, ada pembebasan. Sampaikan pergumulanmu, Dia pasti akan jawab tepat pada waktunya. Sampaikan semua isi hatimu hari ini. Kau memberkati anak-anakmu Tuhan. Berkat hidup penuh kelimpahan. Anak cucu Kau beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus menghapus, membasuh basuh semua dosa-dosa kami. Tiara batas haleluya. Saat Kau perlu Tuhan, Terima kasih Yesus. saat Kau minta, Terima kasih Bapa yang baik. saat Hingga pada waktunya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan Perjamuan kudus boleh disiapkan. saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Angkat tangan sekali lagi. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Perjamuan kudus boleh ke depan. saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Musik berhujan yang lembut. Hari ini kita ingin mengingat akan pengorbanannya di kayu salib. Perjamuan kudus merupakan suatu tindakan yang kita lakukan untuk mengingat pengorbanannya. Darah yang sudah tercurah di kayu salib, dagingnya tercabik-cabik untuk kita, nyawanya diberi kepada kita agar kita bebas dari dosa, merdeka, anak yang hidup penuh kelimpahan. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu memohon kiranya Engkau berkenan terus berjalan bersama kami, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan semua perintah-perintah-Mu. Kami ingin menikmati perjamuan kudus ini oleh karena kasih Kristus Yesus. Haleluya. Kau memberkati semua Tuhan, oleh karena darah Yesus Kristus. Kau layakkan kami untuk melakukan ini semua sampai kami mengakhiri nafas kehidupan kami. Biar kami melakukan semua yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin. Bila boleh dibagi.
Haleluya. Nanti worship leader boleh di samping setelah membagikannya. Yang sudah melakukan baptisan boleh melakukan perjamuan kudus, ataupun saudara ingin menikmati perjamuan kudus, ingin merasakan hadiratnya, kuasanya, kesembuhannya. Haleluya, haleluya. Yuk, Evita boleh ke atas. Yuk. Ambil roti di tangan kananmu. Kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan kami tidak mau menyimpan kekecewaan. Semua yang menyakiti hati kami, kami ampuni, karena terlebih dahulu Yesus Kristus mengampuni dosa kami, memperkenankan kami untuk melayani pekerjaannya, memperkenankan kami untuk melakukan amanat agung. Semua oleh karena kasih-Mu Yesus. Bukankah ini daging Yesus yang terpecah-pecah agar semua dosa-dosa kita diampuni, kita dibebaskan dari sakit penyakit, kita dibebaskan dari segala belalang pelahap. Oleh karena kasih-Nya kita menjadi lebih daripada pemenang. Dia yang menganugerahkannya bagi kita. Tetelestai, sudah selesai. Syukur. Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Angkatlah cawannya tinggi-tinggi. Tandanya kau berserah bernyatu dengan dagingnya, dengan darahnya yang kudus. Dan Roh-Nya yang kudus manunggalah dengan kami untuk seumur hidup kami, Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Pengorbanan-Mu begitu sempurna, anugerah-Mu indah. Terima kasih Yesus atas darah-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sujud di atasnya. Yes. Ku bawa hidup, Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami. Ya Rabah kasih karabata kalayabu. Ya Rabah jiwa-jiwa Engkau menangkan. Kemuliaan nama Tuhan Yesus.
saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mengubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengubahkan hidup kami dengan semua yang ada padamu Tuhan. Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau menjadikan kami baru dalam Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua pemberian Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan misi diakonia kami. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah kiranya boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami memberi. Amin. Silakan duduk kembali. baptisan kudus. Jadi siapa yang mau, yang tergerak hati untuk dibaptis, boleh nanti meminta formulir kepada Miss Citra atau kepada saya. Lalu nanti akan ada pembelajaran kita. Nanti bagi yang ingin dibaptis atau tergerak hati dibaptis, boleh temui nanti Miss Citra. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Allah kita
seperti Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yad Adonai yang memberkati anak-anakmu yang sakit, yang Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang membutuhkan keturunan Kau anugerahkan dalam tahun ini. Terima kasih Yesus. Yang butuh pekerjaan Kau beri pekerjaan yang terbaik. Yang butuh jodoh Kau akan memberikan jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan anak-anak yang sedang bersekolah, sedang kuliah, memberi kecerdasan, memberi rasa ingin terus belajar, ingin belajar, lebih ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada kesatuan hati kami semua, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, untuk memperluas kerajaan Allah, menyelesaikan amanat agung, karena yang Maha Agung sudah memberi perintah bagi kami untuk memberitakan Injil. Terima kasih Yesus. Roh takut akan Tuhan juga hadir bagi kami semua, dan terlebih juga pada pemimpin daerah mulai desa sampai ibu kota, yudikatif, legislatif dan eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat, membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Yesus. Pujilah nama-Mu. Shalom Yerusalem, Shalom Israel. Diberkatilah kota dan bangsa pilihan Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita melimpah, dan bahkan penuaian berlaksa-laksa terjadi, baik di Indonesia dan di seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Bersama-Mu Yesus Kristus, kita pasti sanggup melakukan penuaian jiwa yang berlaksa-laksa. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Arahkan pandangan-Mu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Terimalah kasih Bapa surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya semuanya mengatakan amin. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Yesus berkati kita semua. Shalom.